dari Abi Hamzah, sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah. Sayyidina Anas bin Malik ini pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang memberi kunyah beliau Abi Hamzah, Nabi Muhammad SAW. Dengan manggil dia Abu Hamzah. Ibunya namanya Ummu Sulaim. Ibunya Sayyidina Anas namanya Ummu Sulaim. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, Ummu Sulaim ini ibunya Sayyidina Anas datang ke Nabi, bawa Sayyidina Anas. Terus ibunya ini Ummu Sulaim bilang ke Nabi, ya Rasulullah, khudh hadha ulaman yakhdimuk. Wahai Nabi, saya nggak punya apa-apa, saya punyanya cuma anak. Ini anak saya masih kecil, tak kasih, tak hadiahkan ke engkau buat menjadi pelayan, katanya ibunya. Jadi sama ibunya anaknya dikasih ke Rasulullah. Apabila diterima oleh Rasulullah SAW, umurnya saat itu masih 10 tahun. Jadi dikasihkan oleh ibunya ke Rasulullah, sedangkan umurnya Sayyidina Anas berapa? 10 tahun. Dan luar biasanya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, Sayyidina Anas meriwayatkan, saya ini selama 10 tahun menjadi pelayannya Nabi 10 tahun. Saya nggak pernah dimarahi sama Rasulullah SAW, nggak pernah dibentak oleh Rasulullah SAW. Rahmatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pernah Sayyidina Anas itu punya satu amalan yang istimewa dari Nabi Muhammad SAW. Suatu saat beliau Sayyidina Anas itu nyuci tangannya Nabi. Jadi orang Arab itu kalau makan tidak pakai kobokan. Kalau orang Indonesia kan kadang pakai kobokan. Kalau orang Arab itu pakai kayak tiko atau jitu gitu atau kendi, disok, akhirnya dituangkan. Itu cuci tangannya caranya gitu. Kayak ente di keran gitu. Nah, bukan pakai kobokan. Orang sana kurang senang kobokan. Senangnya yang dikucurkan, yang dituangkan. Nah, ketika Sayyidina Anas lagi bersihkan tangannya Nabi, ngucurkan air di tangannya Nabi, Nabi ngangkat kepalanya begini, sambil tangannya nyuci ini. Nabi berkata, ala u'allimuka thalatha khisalin tantafi'u biha. Anas, mau gak tak ajari 3 perkara yang kamu bisa mengambil manfaat dari 3 perkara ini. Fakultu, dijawab sama Sayyidina Anas, bala bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Mau. Siapa yang gak mau Nabi? Faqala, dikasih tahu sama Nabi, apa 3 perkara itu? Mata laqita min ummati ahadan fasallim alaih yatul umruka. Kamu ketemu siapapun orang muslim, ucapkan salam,
uluk salam, Allah akan panjangkan umur kamu. Tiap orang yang salam, assalamualaikum, assalamualaikum, nanti nambah sebulan misalnya, nambah setahun umurnya, nambah 5 bulan, nambah 30 hari, nambah 10 hari. Tidak tahu, yang tahu Allah yang nambah Allah umurnya. Pokoknya setiap ente tambah sering salam sama orang muslim, tambah umurnya kamu, ditambah umurnya kamu sama Allah. Itu yang pertama. Banyak-banyak salam, umur kamu banyak, nambah terus. Wa idza dakhalta baitaka fasallim 'alaihim yakthur khairu baitik. Kalau kamu masuk rumah, ucap salam sama keluarga kamu. Assalamualaikum. Jangan masuk rumah, Bu. Nah, gitu kan. Di rumah, Du, Le, dah. Masuk rumah, assalamualaikum. Gitu. Maka kata Rasulullah, kalau kamu setiap masuk rumah salam, maka kebaikan yang di dalam rumah kamu akan bertambah banyak, tambah barokah. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Washolli sholatat duha, fa innaha sholatul awwabin al-abrar. Dan yang ketiga, jangan tinggalkan sholat duha, laksanakan sholat duha. Karena sesungguhnya sholat duha adalah sholatnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan pahala, orang-orang soleh, orang-orang awwabin, orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 3 amalan yang diajarkan Nabi langsung kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ibunya, jadi ibunya namanya siapa? Ummu Sulaim. Ibunya pernah minta doa sama Nabi. Ibunya bilang gini, ya Rasulullah, khuwaidimuk, ya, Anas, pelayan kamu yang masih kecil, anakku Anas. Ud'ullah lah, doakan Nabi, tolong doakan anakku Nabi. Pelayan kamu Anas, doakan Nabi, tolong doakan. Terus doakan sama Nabi. Nabi doanya ini, Allahumma akfir malah, ya Allah, perbanyak hartanya Anas. Wa waladah, perbanyak anaknya Anas. Wa atil umrah, panjangkan umurnya Anas. Wa ghfir dzambah, ampuni dosanya Anas. Dalam riwayat yang lain tambah lagi, wa adkhilhul jannah, dan masukkan Anas ke dalam surga. Subhanallah. Itu doa semuanya mustajab kepada Anas bin Malik. Beliau berkata, aku punya anak 125. Anaknya 125. Belum cucunya itu, cucunya udah tahu ribuan ya. Anaknya berapa? 125. Laki-laki 2 perempuan. 125 laki-laki 2 perempuan. Jadi 127. Yang 125 laki-laki, yang 2 perempuan. Tidak ada orang sekarang punya anak 100. Mentok orang sekarang 15 sebenarnya. Punya anak. Itu pun sudah jarang orang sekarang punya anak 15. Beliau punya anak berapa? 125 laki-laki, yang 2 perempuan. Jadi 127. Dan subhanallah, saya punya kebun. Biasanya kebun itu setahun berbuah sekali. Kebunku setahun 2 kali berbuah, panen 2 kali. Aku sudah kebanyakan harta sampai bosan ya. Terlalu banyak hartanya gitu. Aku sudah ingin mati aja sudah, ingin rindu dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Beliau termasuk keistimewaan ibadahnya Sayyidina Anas bin Malik. Kalau sholat malam, masya Allah, berdirinya panjang, niru Rasulullah, gurunya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kalau sholat sampai hatta tawarramat qadamah, sampai kedua kakinya bengkak. Nah, Sayyidina Anas bin Malik niru, lama kalau berdiri sholat itu, sampai kadang-kadang kakinya berdarah, kakinya bengkak. Radhiyallahu taala anhu. Beliau meninggal di kota Basrah. Umurnya ada yang berpendapat 99 tahun, ada yang berpendapat 106 tahun, ada yang berpendapat 110 tahun, 120 tahun, ada beda pendapat. Pokoknya umurnya panjang, seperti yang didoakan Rasulullah SAW. Yang memandikan seorang ulama besar yang bernama Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in. Muhammad bin Sirin terkenal, seorang tabi'in, seorang imam, pemimpin di zamannya, pemimpin dalam ilmu, akhlak dan lain sebagainya. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in. Memandikan Muhammad bin Sirin. Nah, muridnya Muhammad bin Sirin ini muridnya Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik sebelum meninggal wasiat. Wasiatnya apa? Nanti kalau anak dimandikan pas meninggal, tolong di dalam mulutnya anak taruh rambut ini. Rambut yang dipegang itu rambutnya Rasulullah SAW. Biar jawabnya malaikat mungkar nakir itu enak. Kenapa? Di lidahnya ada langsung nyambung rambut Rasulullah SAW, barokah. Akhirnya dilakukan oleh Muhammad bin Sirin. Rambutnya Rasulullah yang diwasiatkan dimasukkan ke dalam mulut, di lidahnya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau termasuk akhir-akhir sahabat yang meninggal. Jadi sahabat itu kan banyak jumlahnya. Nah, termasuk yang akhir-akhir meninggal, di antaranya beliau, Sayyidina Anas bin Malik. Nah, bayangkan Rasulullah hijrah umurnya 10 tahun. Nah, padahal Rasulullah hijrah itu sudah mendekati wafatnya. Jadi masih muda banget, Rasulullah meninggal masih muda banget Sayyidina Anas ini. Ini termasuk akhir-akhir yang meninggal daripada sahabat dari Muhammad SAW. Nah, apa hadis yang diriwayatkan beliau? Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian, hatta sehingga yuhibba, mencintai, menyayangi, mengasihi, li akhihi, kepada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dia mau dirinya bisa makan kenyang, dia juga senang mau lihat saudaranya yang seiman juga kenyang. Dia susah kalau lapar, dia juga lihat saudara muslimnya yang lapar juga susah. Pokoknya dia memposisikan saudara muslimnya seperti memposisikan dirinya kepada dirinya sendiri. Menyayangi orang lain seperti menyayangi dirinya sendiri. Sedih terhadap yang lain seperti sedih terhadap dirinya sendiri. Itu termasuk kesempurnaan iman. Ini santri ada yang kirimi sama orang tuanya jajanan,
Jangan dimakan sendiri, disimpan di lemari sampai kadaluarsa. Dimakan bareng-bareng, dimakan bareng-bareng. Kalian nih aku kiriman makan bareng-bareng gitu. Dan nanti kalau cepat habis gimana? Ya nanti kan ada lagi rezeki bareng-bareng. Gitu. Kalau tak. Kenapa? Kamu senang punya jajan. Begitu juga yang teman-teman kamu belum dapat jajan. Lihat kamu senang dapat jajan, ya kamu harusnya buat mereka senang juga. Karena kamu senang, maka mereka harus juga senang gitu. Itu termasuk kesempurnaan iman gitu. Kesempurnaan iman. Ada seorang sufi yang bernama Imam Al-Ahnaf. Imam Al-Ahnaf. Imam Ahnaf ini manusia yang paling lembut, punya hati lemah lembut. Makanya kalau di dalam syair ada orang muji kelembutan, al-hilm, kelembutan, itu pasti menisbatkannya kamu itu punya sifat lemah lembut kayak Imam Ahnaf. Jadi rujukan gitu. Kalau fikih mungkin gini, kayak Imam Nawawi, kayak Imam Syafi'i gitu. Tasawuf kayak Imam Ghazali gitu. Kayak Imam Al-Junaid, Abu Yazid Al-Bustami, dan lain-lain. Nah, kalau dalam urusan lemah lembut itu biasanya nyebutnya siapa? Imam Al-Ahnaf. Imam Al-Ahnaf. Nah, ada seorang santrinya, muridnya, tanya sama beliau Imam Al-Ahnaf, "Mimman ta'allamtal hilm?" Kamu belajar lemah lembut ini dari siapa? Kamu belajar itu dari siapa? Dijawab oleh beliau, "Qala min nafsi," dari diriku sendiri. Heran orang baru belajar lemah lembut dari dirinya sendiri. Belajar punya sifat kasih sayang lemah lembut dari dirinya sendiri. Ditanya alaf wa kaifa dzalik? Kok bisa? Kok bisa begitu? Bagaimana itu kok bisa belajar dari dirinya sendiri? Dijawab lagi oleh Imam Al-Ahnaf, "Kuntu idza karihtu syai'an min ghairi lam af'al bi ahadin mithlah." Aku kalau enggak senang sesuatu yang terjadi terhadap diriku, aku tidak melakukannya kepada selainmu. Apa maksudnya? Kalau aku ini sesuatu ini aku tidak senang, nggak mungkin sesuatu ini aku lakukan ke orang lain. Makanya ente kalau berbuat sesuatu itu kepada orang lain pikir, kalau itu nasibnya dia dipindah ke ente senang nggak? Kalau yang ente lakukan ke dia lakukan ke ente gimana? Senang apa enggak? Kalau ente senang melakukan, kalau ente tidak senang jangan. Dari situ ente bisa belajar lemah lembut. Seperti cerita yang sering Habib ceritakan, ada seorang sahabat Nabi tiba-tiba berdiri ngomong gini, "Ya Rasulullah, idzanli fi zina." Izinkan saya Nabi, saya mau zina. Kaget semuanya sahabat ini ngomong apa ini, ngawur ini, melanggar. Izin zina. Terus para sahabat itu marah. Nabi bilang, "Da'u, tinggalkan, jangan diapa-apakan." Terus dipanggil sama Nabi, "Udnu minni, sini, dekat sini, duduk sini." Suruh duduk dekat Nabi, sini. Izin zina malah suruh dekat sama Nabi, sini, duduk sini. Terus dia datang ke Nabi,
Terus Nabi tanya sama dia, "Atuhibbu ayyuf'ala dzalika bi ukhtik?" Kalau seandainya ada orang yang berzina dengan saudari kamu, gimana? Mau tidak itu? Kalau tidak mau, saudari saya siapa berani tak anu sama saya? Tidak mau saya saudari saya dizinai orang lain. Tapi nanti kalau ada orang zina sama anak perempuan kamu gimana? Mau tidak? Oh tidak mau, anak perempuan saya kok, saya tidak mau. Tapi merhati istri kamu, ada orang zina sama istri kamu, gimana kamu? Tidak mau saya. Terus Nabi tanya terus, saudari kamu, ibu kamu, tanya terus Nabi. Tidak mau saya, tidak mau. Fakrah ma kariha Allah Ta'ala wa ahibba li akhik ma tuhib li nafsik fakrah lahu ma takrah li nafsik. Nabi bilang terakhir, kamu tidak mau toh terjadi sama putri kamu toh? Tidak mau kan terjadi sama saudari kamu? Tidak mau kan terjadi sama istri kamu? Tidak mau kan terjadi pada ibu kamu? Maka hal yang kamu tidak senang terjadi dalam diri kamu sendiri, jangan dilakukan kepada orang lain. Betul ya? Jangan. Kita tidak senang buat dirinya sendiri, kok kita lakukan ke orang lain? Ya jangan. Itu juga mungkin istrinya orang yang kamu zinai, mungkin juga anaknya orang, mungkin juga saudarinya orang. Orangnya juga mungkin tidak mau sama kayak ente. Nasihati pelan-pelan oleh Rasulullah SAW. Terus akhirnya yang tadi izin zina minta doa sama Nabi. Nabi, doakan saya supaya saya tidak senang zina, supaya saya ini benci sama zina. Terus didoakan sama Nabi, Allahumma tawhid ilaihin nisa. Ya Allah, buatlah dia benci terhadap perempuan-perempuan yang tidak halal baginya. Beberapa hari lagi datang dia, ya Rasulullah, ma min syai'in abghad ilayya min nisa. Tidak ada saat ini yang lebih saya benci kecuali adalah perempuan-perempuan yang tidak halal bagi saya. Benci saya. Jadi benci, dari pengen banget zina sampai benci sama zina. Gara-gara apa? Doa dan nasihat lemah lembut dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.